Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, kaum muslimin wal muslimat, para jamaah Masjid Ibrahim yang semoga senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita hingga hari ini, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk melakukan berbagai macam kebaikan, melakukan amal saleh, dan kita berdoa kepadanya semoga amal saleh yang kita kerjakan diterima di sisinya dan dijadikan sebagai pemberat timbangan amal kebaikan kita di akhirat kelak. Allahumma amin. Para jamaah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kembali kita akan melanjutkan kajian kita dari kitab Mukhtasar At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah, yaitu ringkasan dari kitab At-Tadhkirah, ensiklopedi kematian, yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita masuk ke bab yang ke-13 di halaman yang ke-68, di mana bab yang ke-13 itu berjudul Babun ma ja'a fi rusulil malakin atau fi rusuli malakil mauti qabla al-wafati. Itu bab yang berkaitan dengan datangnya utusan malaikat maut sebelum kematian. Jadi malaikat maut itu ada utusannya. Ya. Siapa utusannya? Nah, ini akan kita pelajari pada kesempatan yang berbahagia ini. Jadi sebelum malaikat maut datang, ada utusannya yang datang duluan untuk mengingatkan kepada kita kalau kita ini mau meninggal. Tapi katakan di sini warada fil khabar, telah datang di dalam khabar, anna ba'dal anbiya alaihimus salam qala li malakil mauti alaihi salam, bahwasanya sebagian para nabi mereka berkata kepada malaikat maut. Jadi sebagian para nabi mereka berkata kepada malaikat maut, amma laka rasulun tuqaddimuhu baina yadayk liyakuna an-nas ala hadari mink. Kata sebagian para nabi berkata kepada malaikat maut, apakah engkau itu memiliki utusan yang kau utus sebelum engkau datang kepada mereka, agar mereka manusia itu ada sikap waspada dalam dirinya, sikap khawatir dan mempersiapkan diri mereka sebelum tiba datangnya kematian tersebut. Ada enggak utusannya? Ada enggak yang kau kirim kepada mereka? Qala, maka malaikat maut ini mengatakan na'am, iya. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu jemaah sekalian, malaikat pencabut nyawa itu namanya malaikat maut, iya. Kalau dulu belajarnya apa gitu itu? Hada min babir riwayah, dari sisi riwayat, yudha'af ba'dul ulama.
dilemahkan oleh sebagian para ulama. Wa hadza aktsar minal ulama. Sebagian besar para ulama mendoifkan nama dari malaikat maut ini yang disebut dengan apa tadi? Ya. Akan tapi ja'a fi di ayat wal ahadits wad dalail, datang di sebagian dalil, dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas para ulama, namanya malaikat pencabut nyawa yaitu adalah malaikat maut, malakul maut. Adapun namanya tadi itu secara riwayat dhaif. Maka yang lebih pas, yang lebih tepat, malaikat pencabut nyawa disebut dengan malakul maut. Ya, malakul maut. Ya, karena riwayat-riwayat yang datang yang berkaitan dengan malaikat yang dinamakan dengan malaikat Israfil itu, ya, itu memiliki sanad yang cacat, sehingga tidak bisa dijadikan hujjah untuk diangkat. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, ini yang harus diyakini, bahwasanya namanya itu malaikat maut. Ya, malaikat maut. Sama seperti malaikat Ridwan. Ini dari sebagian riwayat, bahwasanya malaikat yang bernama malaikat Ridwan ini, para ulama mendoifkan namanya. Ya, mendoifkan. Sebagian ulama mengatakan ada, tapi sebagian lain mengatakan mendoifkan. Wallahu a'lam, saya tawakuf di tengah-tengah. Saya memilih untuk tidak menamakan nama tersebut kepada nama malaikat itu. Terlepas karena keterbatasan ilmu saya lebih memilih bahwasanya namanya malaikat Ridwan itu secara dalil itu belum terlalu kuat untuk dikatakan atau dinamakan dengan malaikat Ridwan. Tapi kita kembali ke sini. Jadi malaikat berkata, "Na'am." Iya. Li wallahi rusulun kathiratun minal i'lali wal amradi wasyaib wal humum wa taghayyuris sam'i wal basar. Sesungguhnya aku itu memiliki utusan yang banyak demi Allah. Mana di antaranya minal i'lal. Ya, apa i'lal itu? Yaitu rasa sakit. Orang kalau sudah tua banyak penyakitnya. Kalau jarang olahraga di masa muda. Ya. Sakit, badannya sakit. Kata para ulama, cukuplah tanda kematian itu seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, sebentar saya carikan ayatnya dulu ya. Saya lupa ayatnya. Dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-54. Apa kata Allah Ta'ala dalam ayat itu? Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Allah lah yang telah menciptakan kalian dari kelemahan. Apa maksudnya kelemahan di sini? Yaitu ketika manusia itu dilahirkan ke atas muka bumi ini, maka dia berada dalam kelemahan. Sekedar untuk membuka mata manusia itu tidak mampu. Ada nggak ceritanya bayi baru lahir langsung jalan? Nggak ada. Lemah. Dia butuh bantuan kepada orang tuanya. Makan disuapkan, itu pun belum bisa makan itu. Fase 6 bulan kalau dalam dunia kedokteran itu kan, 6 bulan pertama itu harus diberi ASI. Baru setelah itu, setelah 6 bulan ada namanya empasi. Ya, salam, namanya empasi. Makanan pendukung ASI. Ada aja istilah ini. Jenengan kenal nggak dulu empasi itu? Ini dikasih gedang gitu. Sekarang itu empasi. Ya, diracik segala macam, ditimbang, ini proteinnya sekian segala macam.
Kalau yang nggak mau ribet, tinggal beli. Ya, tinggal beli bubur yang instan itu. Ada orang-orang yang suka ribet, ada orang-orang yang nggak suka ribet. Ya. Hidup ini sudah ruwet, jangan ditambah ruwet ya. Mimba di khalaqakum min dhafin, dari kelemahan. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Summa ja'ala min ba'di dhafin quwwa. Kemudian setelah itu, ya, Allah menggunakan kata summa. Summa di situ dalam bahasa Arab yufidul istimrar, menunjukkan keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, itu namanya summa dalam bahasa Arab. Ada kejadian yang akan datang lagi setelah itu, mengikuti. Setelah kelemahan itu pasti datang kekuatan. Nah, sebagian para ulama menafsirkan itulah masa-masa di mana orang itu mencapai usia muda, kemudian dia terus berjalan sampai usia tuanya. Ya, dari usia muda. Dan usia muda itu sepakat para ulama, dan ini yang dipilih oleh para ulama, usia muda itu dimulai dari awal balik sampai pada usia 40 tahun. Ketika seorang sudah sampai 40 tahun, maka dia sudah tidak dikatakan muda, berarti dia sudah pasca muda atau pratua. Pilih antum salah satu itu. Mau dibilang pasca muda atau pratua? Nah, di sini hikmahnya kenapa Allah mengangkat Rasul Nabi Muhammad itu menjadi seorang Rasul pada usia 40 tahun. Karena secara kematangan berpikir, usia 40 itu sudah dikatakan lumayan atau benar-benar matang untuk berpikir. Maka dari situlah Allah memberikan risalah kenabian itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diberikan. Nah, coba lihat fase-fase kita muda itu kuat. Fase itu fase yang sangat kuat. Tapi kalau sudah masuk 40, mulai 50, 60, ya, usia 60 diajak main bola tidak sama dengan usia 25 tahun ya. Yang ada baru jalan satu kali sudah panggil tukang urut. Itu bedanya. Tapi saya heran, kenapa ya dalam usia tua itu justru yang semangat ibadah itu yang tua daripada yang muda. Itu yang menjadi pertanyaan besar itu. Kenapa yang tua itu yang semangat ibadah? Yang ngisi soft-soft awal itu orang-orang tua rata-rata. Tapi coba kalau yang muda, Jumatan aja. Yang tua itu di depan, yang muda itu di belakang cari tembok. Ini sebenarnya yang butuh kepada sandaran itu yang tua atau yang muda sebenarnya? Cari tembok belakang. Sandar. Subhanallah. Nah, ini kabar dari Allah Ta'ala bahwasanya Allah akan menciptakan kita dari kelemahan menuju kekuatan, setelah itu kembali lemah lagi di usia-usia purna kita 60, 50, 60 tahun. Itu sudah mulai fisik itu tidak seperti waktu kita masih muda. Dan itu sudah Allah kabarkan di dalam Al-Quranul Karim. Wal amrad, begitu pula penyakit dan penyakit-penyakit yang lainnya. Wasyaib, di antara utusan malaikat maut itu adalah syaib. Syaib itu uban. Itu namanya syaib. Makanya ada seorang penyair mengatakan, laitas syababa yaudu yauman fa ukhbiru bima fa'ala masyib. Andai kata satu hari saja masa muda itu datang dalam kehidupanku, aku ingin kabarkan kepada yang masih muda itu betapa menyesalnya orang-orang yang sudah beruban. Nyesal. Apa yang dia sesali? Kenapa dulu waktu muda mereka tidak memanfaatkan dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Namun kita lihat pemuda sekarang itu, yang mana mereka sebenarnya adalah generasi ke depan yang akan melanjutkan dakwah Islam ini. Tapi justru mereka adalah orang-orang yang jauh dari Allah, jauh dari agamanya. Tidak bangga dengan dia itu sebagai seorang pemuda muslim, Zaid bin Thabit. Nabi mengutus Zaid bin Thabit menjadi seorang panglima perang usia 15 tahun.
Kita usia 15 tahun ngapain? 15 tahun. Sudah pegang bendera untuk membawa pasukan yang disebut dengan Sariyah. Sariyah itu pasukan yang diutus oleh Nabi nggak ikut. Itu namanya Sariyah. Jadi Nabi ngutus pasukan, Nabi nggak ikut. Itu namanya Sariyah. Kayak dalam istilah peperangan itu ada namanya Ghazwa, ada namanya Ma'rakah, ada namanya Qital. Kalau Ghazwa perang yang diikuti Nabi, tapi kalau perang yang tidak diikuti Nabi namanya Ma'rakah. Ya, bahasa Arab itu punya istilah. Nggak kayak bahasa kita, semuanya perang sudah. Ya, sama istri perang namanya. Perang. Kalau dalam bahasa Arab beda. Yang diikuti Nabi namanya Ghazwa. Makanya disebut Ghazwatu Badrin, Ghazwatu Uhud. Tapi kalau tidak diikuti sama Nabi namanya Ma'rakah. Ya, itu bedanya. Ada juga namanya Qital. Qital itu peperangan yang sederhana. Kalau sudah perang besar tidak diikuti Nabi namanya Ma'rakah. Pemuda di zaman Nabi itu luar biasa. Di zaman kita sekarang pemudanya manja. Keluar rumah dikit kena angin flu. Aduh, flu. Kenapa anda masuk kuliah? Pilek. Ya jamaah. Oke, pemuda seperti ini. Dikit-dikit pilek, dikit-dikit pusing, dikit-dikit meriang. Ya, kita laki-laki. Ya, laki-laki. Ya. Ini yang perlu diperhatikan. Apalagi belum lagi dengan slogan-slogan mereka. Kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Surga yang mana yang mereka mau itu? Shape. Ya inilah. Mas, kalau ada uban itu sudah tanda-tanda. Apalagi yang sudah ubannya banyak itu. Bu, ya, kalau ibu-ibu enggak kelihatan ubannya. Bapak-bapak ini. Tapi boleh disemir uban itu, tapi jangan semir hitam. Semir merah boleh. Merahan itu. Merah apa itu? Ya, pakai daun bidara itu boleh. Antum punya jenggot hitam, putih kan ya disemir aja. Tapi jangan pelangi di sini hijau, merah, kuning gitu kan. Nah, kalau itu. Semir aja enggak apa-apa. Ya. Kemudian diantara utusan dari malaikat maut wal humum. Apa umum? Humum itu kekhawatiran yang ada di dalam diri. Wa taghayyurus sam'i wal basar. Kemudian mulai berubah itu pendengaran dan penglihatan. Dulu waktu kita masih muda penglihatannya tajam. Saiki pakai kacamata KB. Banyak yang pakai kacamata ini. Nah itu tanda, Pak. Itu tanda bahwasanya kita ini mau. Mau itu pokoknya ya. Mau mati. Ya. Matanya sudah mulai kabur. Dulu kalau kita dari sini, duduk sini, ada tulisan situ tuh masih bisa baca. Kalau sekarang apa bacanya itu? Apalagi yang jenengan yang lihat HP. Kadang-kadang lihat HP itu gini. Itu sudah tanda. Pendengaran sudah tidak tajam seperti dulu. Ya, berkurang. Fa idza lam yatadzakkar min nazli dhihi dzalika lam yatub. Maka kalau sekiranya manusia itu tidak sadar, ini adalah tanda. Itu yang menyebabkan dia tidak akan pernah tobat kepada Allah. Padahal Allah sudah memberikan tanda kepada kita dengan berbagai macam bentuk supaya kita ini sadar kita ini mau mati. Kita ini mau menghadap Allah. Kalau ada tanda itu dalam diri kita, harusnya kita sadar kita ini mau mati dan kita harus mempersiapkan diri. Makanya kata para ulama ketika menukil firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa in daraktum fil ardi. Ya, apabila kalian berjalan di atas muka bumi ini, wa idza daraktum fil ardi,
Kalian berjalan di atas muka bumi ini, fa asabatkum musibatul maut, lalu musibah kematian menimpa kalian. Allah menamakan di dalam Al-Quran itu kematian itu sebagai musibah. Tapi ada musibah yang lebih besar jemaah sekalian, yaitu musibah lupa dan lalai dari mengingat kematian. Itu musibah yang lebih besar. Karena sebagaimana disebutkan oleh Imam Ad-Daqqa pada waktu itu di dalam buku ini, ketika seorang lupa dan lalai dari ingat kematian, salah satu perkara yang akan hilang dari dia, pasti dia itu tidak akan bertobat kepada Allah. Ya, dalam surat Al-Maidah tadi ya, pada ayat yang ke-106. Nah, Allah berikan kepada kita itu banyak sekali tanda. Banyak sekali tanda. Ya. Kenapa kita ini tidak sadar gitu loh? Lalu tanda apa lagi yang Allah ingin berikan kepada kita supaya kita ini kembali bertobat kepadanya? Sementara tanda-tanda itu sudah sangat banyak. Subhanallah, banyak berita kematian kita dapati sekarang ini. Mereka yang memiliki harapan bisa bertemu dengan Idul Adha, ya, ternyata mereka meninggal dunia sebelum datangnya Idul Adha tersebut. Ini sebagai pelajaran buat kita. Kita ini harus benar-benar mempersiapkan diri sebelum itu datang kepada kehidupan kita. Kemudian dikatakan di sini, fa idza qabattuhu nadituhu, maka tatkala aku mengangkat atau aku mencabut nyawanya dengan seruan, alam uqaddim ilaika rasulan ba'da rasulin wa nadhirin ba'da nadhir, maka aku berkata kepada dia, ya fulan, bukankah aku sudah mengirim utusan kepadamu supaya engkau sadar engkau ini mau mati. Aku kirim uban kepadamu, aku kirim sakit kepadamu, aku kirim tanda-tanda yang lain supaya engkau sadar engkau itu mau meninggal dunia. Tapi engkau tidak sadar-sadar. Maka tidak ada yang perlu disesali kalau sudah demikian. Kesalahan itu murni dari diri kita. Dan penyesalan yang dilakukan di belakang itu tidak ada artinya. Maka sering saya sampaikan, penyesalan itu umumnya terjadi di belakang. Tapi pepatah Arab mengatakan ij'alin nadam fil muqaddam. Jadikan penyesalan itu di depan. Gimana penyesalan di depan? Anda lebih baik sekarang berpikir menyesal sekarang daripada nanti di belakang. Kalau orang sudah menyesal di depan, dia akan berpikir apa yang saya harus siapkan. Kita kembali ke hadis yang sering saya sampaikan. Nabi ketika ditanya siapa orang cerdas, orang cerdas itu orang yang banyak ingat mati, dan yang kedua orang yang mempersiapkan dengan sebaik-baiknya bekal setelah kematian. Itu orang cerdas itu. Karena dia tahu dia akan melakukan perjalanan yang panjang. Perjalanan setelah kematian itu bukan perjalanan yang pendek, jemaah. Panjang. Panjang perjalanannya. Nabi meninggal tahun 11 Hijriyah. Sekarang sudah 1443 Hijriyah. Itu sudah 1432 tahun Nabi meninggal, tapi kiamat belum datang. Itu baru alam kubur itu. Baru alam kubur. Terus gimana akhiratnya? Oh, kita juga tidak menjamin apakah kiamat itu terjadi 2020, 2100 kah? Ya. 2200 kita tidak jamin juga. Bisa jadi kiamat itu nanti tahun 3000 terjadi. Ini sudah panjang itu perjalanan. Kita butuh bekal. Allah kirim kepada kita tanda-tanda kita ini mau meninggal. Namun kita tidak mengindahkan tanda-tanda tersebut. Ya. Maka tidak ada penyesalan setelah itu. Yang ada adalah kita menerima segala apa yang sudah kita perbuat. Fa'ana ar-rasul alladzi laisa ba'di rusul. Maka kata malaikat maut, aku ini adalah utusan Allah. Yang setelah ini tidak ada lagi utusan yang akan datang untuk mengingatkan kepada kalian tentang kematian. Aku yang akan mencabut.
Wa anan nadir alladzi laisa ba'di nadir. Dan aku yang memberi peringatan. Terakhir, tidak ada lagi yang akan memberikan peringatan kepada kalian. Fama min yaumin tatlu'u fihi syamsun wala taqrubu illa wa malakul maut yunadi. Lalu kata malaikat maut di sini, maka tidak ada hari di mana matahari terbit dan tenggelam melainkan malaikat maut akan berseru. Apa kata malaikat maut? Dia mengatakan, ya abna al-arba'in, wahai manusia yang telah berumur 40 tahun. Tuh, 40 tahun tuh. 40 tahun. Karena 40 tahun itu batasan dari masa muda. Jadi antum yang masih usianya belum 40 masih muda. Saya belum 40 sini. Ini 50 semua kayaknya. 50 semua sini, 50 ke atas ini. Ayo tuh. Antum usianya berapa? Yang pakai jaket ya? Hah? 17 tahun? Masih Pak. Baru muda ya. Siapa 71 di sini? Mana bapaknya? Nggak hadir? Waduh. Oh sakit? Subhanallah. 40 tahun. Ibu-ibu, usia paling rendah berapa? Hah? 50. Waduh. 33. Oh masih 7 tahun. Masih 7 tahun masih muda ya itu. Yang paling tua 71. 61. Oh kalau ikut umurnya Nabi tinggal 2 tahun itu. Lah iya kan. Range-nya 60 sampai 70. Kata malaikat maut di sini, ya, ya abna al-arba'in, wahai kalian yang sudah mencapai umur 40 tahun. Hada waktul akhidzat, inilah saatnya kalian itu menyiapkan bekal. Siapkan bekal kalian sekarang. Sudah bukan waktu untuk bersantai-santai. Ibarat kata itu lampu kuning, yang mau lampu merah loh ini. Mau lampu merah ini. Mau stop kita ini. Iya. Mau kita stop. Saatnya kalian mengambil bekal. Adhanukum hadira. Pikiran kalian masih jernih. Ya, masih jernih pikiran kalian itu. Wa adaukum qawiyya syidad. Dan fisik kalian pun masih dalam kondisi yang lumayan untuk melakukan ibadah. Ya, masih lumayan. Ya abna al-khamsin. Dan wahai kalian yang sudah berumur 50 tahun. Qad dana waktu akhdil wal hisad. Telah dekat kepada kalian waktu untuk kalian itu memanen dan menuai. Artinya sudah mau dekat. Kalian akan menuai apa yang kalian tanam ketika di dunia ini. Karena kan ada sebuah ungkapan, yang menanam dia yang akan menuai. Kita menanam di dunia tapi menuainya di hari kiamat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Namanya pahala itu baru akan diberikan nanti di hari kiamat. Dan akan dilipat gandakan pahala itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena sering diingatkan bahwasanya kalau datang musim-musim kebaikan itu jangan dibiarkan berlalu begitu saja. Seperti hari ini. Ini kan kita sedang berada pada musim-musim kebaikan. 10 hari pertama di bulan Zulhijjah yang mana kata Allah, ma min ayyamin al-amalus sholih fihinna ahabbu ilallah. Pada hari ini amal soleh itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala daripada hari-hari yang lainnya. Meskipun terjadi khilaf di kalangan para ulama, apakah yang dimaksud, manakah yang lebih afdol, 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Maka para ulama mengatakan kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu yang mulia malamnya, karena terdapat malam Lailatul Qadar. Tapi kalau kita berbicara secara mutlak malam dan siangnya, maka 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu lebih afdol daripada di hari 10 hari pertama di bulan 10 hari terakhir di bulan Ramadan.
Karena bulan ini, 10 hari pertama di bulan ini, pagi sama malamnya itu sama-sama afdol. Dan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu mengumpulkan ibadah-ibadah yang agung. Ibadah haji. Tidak ada di bulan lain kecuali di bulan Dzulhijjah. Ibadah haji. Benar, umroh di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan berhaji. Tapi tidak menjadikan antum menggugurkan kewajiban haji antum. Hanya sebatas pahala. Tapi tetap haji itu dilakukan di bulan Dzulhijjah. Jadi jangan seperti sebagian kaum muslimin. Ya, berhaji itu jangan ke Mekah, IPB. India, Pakistan, Bangladesh. Ada yang mantan IPB di sini? Jadi puncaknya itu harus ke IPB. Kalau antum ke Mekah, ke Madinah belum afdol antum itu. Harus ke India, Pakistan, Bangladesh dulu. Ya, baru dia. Nah, haji, kurban terdapat di bulan ini, di 10 hari pertama di bulan ini. Puasa, sholat, tidak ada hari yang mengumpulkan seluruh amal ibadah yang agung itu kecuali 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Makanya para ulama sepakat, kalau berkaitan dengan malam sama siangnya, mutlak 10 hari pertama itu lebih baik daripada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Karena yang dihitung Ramadan itu adalah malamnya. Ya, malamnya itu afdol. Karena terdapat malam Lailatul Qadar tadi. Ya. Tapi kita kembali ke sini. Wahai kalian yang sudah berumur 50 tahun, sudah saatnya kalian akan menuai apa yang kalian tanam. Lalu malaikat maut mengatakan, wa ya abna as-sittin, wahai kalian yang sudah 60 tahun. Nah, 60 tahun nih. Yang sudah 60 tahun. Ini nih pesannya. Nasitumul iqab wa ghafaltum an raddil jawadi famalakum min nasir. Kalian telah lupa dengan hukuman dan lalai dari balasan untuk menjawab pertanyaan di dalam kubur. Ini fase-fase krusial jamaah sekalian. Kita sibuk di fase ini, kita meninggal dalam kondisi husnul khotimah. Tapi kalau kita membiarkan fase ini berjalan begitu saja tanpa kita sibukkan dengan amal, hati-hati. Fase ini bisa menjadi fase yang sangat berbahaya, menyebabkan kita bisa disungkurkan oleh Allah Ta'ala ke dalam api neraka. Maka ini fase krusial. Ya, karena Nabi SAW mengatakan innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu, kata Syekhul Islam, kata Nabi SAW, innamal a'malu bi khawatimiha. Amal itu tergantung akhirnya. Dan itu diperkuat oleh perkataan Ibnu Taimiyah, al-ibratu bi kamalil la bi naqsil bidayah, lakin bi kamalin nihaya. Penilaian terakhir itu bukan dari awalnya yang kurang, tapi akhirnya yang sempurna. Itu yang harus menjadi patokan kita. Ya. Jadi semakin ke akhir, justru kita harus semakin harus semakin khawatir, bukan semakin nyantai. Karena beda dengan orang-orang mau kuliah itu ya. Orang kuliah itu awalnya, pertengahan, akhirnya itu sudah mulai santai dia. Karena tinggal skripsi doang. Kalau dunia beda. Justru semakin ke akhir ini fase-fase krusial. Apalagi pada bab-bab sebelumnya kita sudah sebutkan bagaimana syaitan itu datang untuk menggoda manusia justru di fase-fase akhir. Bukan di fase-fase pertengahannya. Fase akhirnya. Fase akhirnya. Makanya Imam Ahmad pernah ditanya oleh bapaknya, oleh anaknya. Ya abati, wahai anakku, mata roha, kapan sih istirahat itu? Maka beliau mengatakan, ar-roha indama tadok qadamaika fil jannah. Roha itu ketika engkau meletakkan kedua kakimu berada di dalam surga. Ya, maka kita berpindah dari fase dunia ke fase kuburan nanti, ke fase alam barzah, itu belum istirahat. Apalagi kita mau meninggal, itu fasenya sangat berat ya mas. Kita akan dihadapkan dengan fitnah yang luar biasa. Syaitan datang kepada kita, membisikkan kepada kita, menyuruh kita untuk lalai di usia-usia sekarang. Sudah, kamu sudah cukup ibadahnya, kamu sudah lama beribadah, sekarang kamu santai.
Ya, menikmati masa tua. Kamu pergi aja kemana-mana terserah kamu. Nggak usah ke masjid lagi. Nah, salah itu. Yang betul itu harus sering ke masjid. Makanya kata para ulama, orang-orang yang sudah mapan dari sisi pendapatan dan tidak harus lagi untuk terlalu sibuk dengan pekerjaannya, usahakan sering-sering ke masjid. Apalagi kalau kita sudah berbicara passive income, bukan aktif income lagi, tapi passive income. Sudah antum sering-sering ke masjid sudah. Sebagai bentuk kita memprotek diri kita dari gangguan-gangguan syaitan. Tetap hidayah itu di tangan Allah Jalla, karena kita tidak ngerti. Ya, dari itu cara kita untuk mendapatkan husnul khotimah. Karena kita lihat ya banyak sekali. Antum pernah dengar seorang ulama yang bernama Abdullah Al-Qasimi? Mantan ulama, saya tidak katakan ulama dia. Mantan ulama. Dia itu sempat dijuluki sebagai Ibnu Taimiyah modern. Karena hujah-hujah di dalam membantah orang-orang ateis, orang-orang liberal, orang-orang sekuler itu luar biasa. Tapi lantaran karena kenal dengan seorang wanita dari Beirut, nah itu dia, nikah, akhirnya dia itu berbalik menjadi seorang ateis dan meninggal dalam kondisi murtad. Itu namanya Abdullah Al-Qasim. Itu diberikan penghargaan loh sama ulama-ulama Saudi pada waktu itu. Tapi meninggal dalam kondisi membela pemikiran-pemikiran orang-orang ateis dan sekuler, dan meninggal dalam kondisi ateis gara-gara kenal karena seorang wanita itu. Coba tuh baca di media sosial itu banyak kisah-kisahnya itu. Namanya Abdullah Al-Qasim. Itu dia punya bantahan terhadap orang-orang ateis itu luar biasa. Tapi tidak menjamin dia itu ternyata husnul khotimah, justru suul khotimah. Meninggal dalam kondisi murtad. Luar biasa. Nah, kita tidak menjamin diri, cuma kita memprotek gitu loh, datang ke masjid, sering di masjid. Ya. Kalau sudah waktunya istirahat ya pulang ke rumah, nanti asar datang lagi ke masjid. Perbanyak melakukan ibadah di masjid. Ya, mau orang mengatakan apa kepada kita terserah, yang penting ini persiapan kita. Ya. Kita tidak perlu memikirkan ucapan orang. Karena ucapan orang itu akan membinasakan kita. Kalau kata orang Arab itu kalamun nasi la yantahi, ucapan manusia itu tidak ada selesainya, tidak ada habisnya. Antum jangan hidup di bawah bayang-bayangan ucapan manusia. Tapi seorang mukmin itu dia harus punya prinsip. Ya, dia tidak perlu mendengar ucapan manusia kalau itu menjatuhkan dia, tidak perlu didengar. Tapi kalau itu membangun dia, maka tidak ada masalah untuk kita mengikutinya. Nah, ini yang harus benar-benar kita pahami jemaah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fatir ayat yang ke-37. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkara wa ja'akumun nadhir." Maka dikatakan kepada mereka, bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berfikir bagi orang-orang yang mau berfikir, padahal telah datang kepadamu seorang pemberi peringatan. Di antara maksud dari ayat ini, tafsir dari sebagian para ulama, telah datang kepadamu pemberi peringatan. Apa itu pemberi peringatan? Di antaranya para ulama menafsirkan itu uban. Itu pemberi peringatan. Asy-syaib, uban dia Mas. Ya. Tapi ada seseorang itu rambutnya putih karena sebabnya hormon, ya toh? Ada yang seperti itu kan? Ya. Tapi kalau secara normal, yang secara normal itu, ya kalau dia manusia normal ya, hormonnya stabil segala macam, itu umumnya uban itu mulai banyak itu pada usia 40 tahun. Itu sudah mulai banyak. Ada usia 30 itu ada 1, 2 itu ada. Tapi mulai banyak itu pada usia 40 tahun ke atas. Itu sudah mulai banyak. Ya, mungkin kalau bapak-bapak buka peci ini semua uban kayaknya. Sini. Ya, itu sudah tanda bahwasanya kita ini akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikatakan di sini, Dzakarahu Abul Faraj Ibnu Jauzi, berkata Abul Faraj Ibn Al-Jauzi rahimahullah,
fi kitabi, di dalam kitab beliau yang berjudul Raudhah Al-Mushtaq wa Tariq ilal mulkil khalaq, ilal malikil khalaq. Beliau mengatakan, membawakan riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, a'dzarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha sittina sana. Allah itu memberi uzur agar tidak ada alasan lagi bagi manusia itu kepada Allah ketika Allah memanjangkan usianya sampai usia 60 tahun. Jadi kalau ada orang diberikan usia panjang sampai 70-80 tahun lalu dia masih punya uzur di hadapan Allah, nah ini contoh orang yang aneh gitu loh. Karena kalau kita mengikuti standar usianya Nabi tadi, atau yang pernah disebutkan oleh Nabi, usia manusia itu antara 60 sampai 70 tahun. Harusnya usia segitu tuh sudah tidak ada udzur, istilahnya tidak ada lagi hujah nanti, tidak lagi alasan. Usia saya kurang ya Allah. Ya, beda dengan usia-usia dari zaman dahulu. Lihat usianya Nabi Nuh misalkan, 1000 tahun lebih. Kok kita cuma 60 sekian tahun? Ingat, setiap umat itu dia punya usia berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Kita ini bukan pengikutnya Nabi Nuh, kita pengikutnya Nabi Muhammad. Nabi kita usianya 63 tahun. Itu saja sudah panjang itu untuk mempersiapkan diri. Kata para ulama. Meskipun sebenarnya pendek juga kalau dipikir, tidak terasa 63 tahun itu. Ya. Tapi itu sudah cukup lumayan mempersiapkan diri kita. Apalagi kita tambah dengan perkataan dari Fudail bin Iyad. Kata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan, ahsin fima baki yukfar laka ma qad madha. Apa yang tersisa dari usiamu itu diperbaiki, itu akan menjadi bekal terbaik kita. Karena kesalahan-kesalahan di masa yang lampau itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tanda-tanda kiamat ini, sudah cepat sekali waktunya. Baru tadi jam 5, sekarang sudah jam 6 kurang 15. Tanda-tanda kiamat. Ya, jadi tidak ada udzur lagi nanti. Karena Allah sudah mengirimkan kepada kita tanda, utusan. Allah sudah memberitahukan kepada kita bahwasanya kamu itu akan meninggal dengan tanda sekian, begini. Ya. Akan begini. Ya. Jadi tidak ada uzur lagi bagi kita nanti. Yuqal, dikatakan di sini, a'dharu fil amr, beruzur dalam sebuah perkara, maksudnya adalah balagha fihi, yaitu menyampaikan dalam hal tersebut. Ai a'dhara ghayatal i'dhar bi abdihi wa akbarul a'dhari ila bani adam bi'tsatur rusul. Dan di antara uzur terbesar yang Allah berikan kepada manusia itu adalah dengan Allah mengutus kepada mereka para Rasul. Jadi ketika Allah mengutus Rasul kita Nabi Muhammad SAW, itu sudah menjadi sebuah peringatan. Dan tidak ada lagi hujah bagi kita. Tidak ada lagi yang namanya hujah untuk mengatakan tidak ada Nabi diutus kepada kami. Nabi Muhammad itu Nabi adalah yang diutus kepada manusia akhir zaman. Dan tidak ada lagi Nabi setelah itu. Yang ada yang Allah utus kepada manusia itu adalah para ulama pada setiap penghujung 100 tahun. Nah sekarang kan tahun 2022. Dulu tahun 2000-an, nah ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala itu yaitu 3 ulama yang besar. Syekh Albani dengan keahlian beliau dalam ilmu hadis, kemudian Syekh bin Baz, dan yang satunya adalah Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Di samping itu ada ulama-ulama yang lainnya, tapi yang tersohor pada waktu itu adalah 3 orang itu. Syekh bin Baz, Syekh Albani, dan Syekh Muhammad bin Nasiruddin Al-Albani. Sebelumnya ada ya seperti Syekh Muhammad
Ibn Abdul Wahab, ada pula di atas beliau itu generasi Syekh Abdurrahman ibn Nasir As-Sa'di. Itu ulama-ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi peringatan kepada umat manusia. Dan murid-murid beliau kan banyak tuh. Murid-murid beliau banyak. Tidak hanya dari kalangan orang-orang yang ada di seputaran sana, tapi di Indonesia juga banyak. Ya, seperti Ustaz Yazid, ya kan muridnya Syekh Muhammad bin Saleh Utsaimin. Ya. Itu sebagai peringatan kepada kita. Diutus para ulama untuk menyampaikan risalah, menyampaikan Islam ini supaya kita ini tidak ada lagi alasan untuk berhujjah di hadapan Allah. Ya, tidak ada Rasul. Ya memang tidak ada Rasul lagi setelah Nabi Muhammad SAW. Makanya perkataan Mirza Ghulam Ahmad yang mengatakan dirinya adalah Nabi terakhir, itu perkataan yang kufur. Makanya Ahmadiyah itu bukan dari Islam. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Coba sebut kayak Mu'tazilah. Mu'tazilah itu masih digolongkan oleh para ulama sebagai bagian dari kaum muslimin. Tapi mereka kelompok yang menyimpang. Berbeda dengan Ahmadiyah. Ahmadiyah itu sudah bukan dari Islam. Sama seperti Syiah. Dia bukan dari Islam. Karena dia mengucapkan perkataan yang kufur. Dia mengatakan Nabi Muhammad itu bukan Nabi terakhir. Sementara jelas secara nas, Nabi Muhammad itu adalah khatamal anbiya, penutup para nabi. Jadi tidak ada nabi setelah itu. Ya, tidak ada nabi setelah itu. Yang ada adalah Allah mengutus para ulama. Tapi dia datang dengan membawa ajaran mengatakan dirinya adalah nabi terakhir setelah Nabi Muhammad. Ini ucapan-ucapan kufur, jemaah. Ayat ulama mengeluarkan mereka dari Islam, bukan bagian dari Islam. Dan itu kelompoknya muncul di India. IPB tadi. Ya, India. Sama seperti saudara kita. Ya. Jama'atut Tabligh yang dipelopori oleh Muhammad Al-Kandahlawi. Banyak dari perkataan-perkataan yang sangat jauh dari tuntunan syariat. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang bagaimana Allah tidak akan mengadab satu kaum sampai Allah itu mengutus rasul kepada mereka. Dalam surat Al-Isra pada ayat yang ke-15 kata Allah taala, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengadab satu kaum sampai kami mengirim kepada mereka seorang rasul. Apa sih tugas Rasul itu? Nadhiran, basyiran wa nadhir. Memberikan peringatan dan memberikan kabar gembira. Itu sifat Rasul itu. Memberikan peringatan dari api neraka dan memberikan kabar gembira terhadap surga. Mau mengikuti dapat surga. Menyelisihi hati-hati. Masuk ke dalam api neraka. Nah itulah yang Allah katakan kepada orang-orang musyrikin pada waktu itu. Ketika diutus seorang Rasul, mereka tidak mau mengikuti Muhammad itu. Padahal sudah disampaikan. Padahal Nabi Muhammad itu sudah mulai dengan prolog loh itu. Ketika mengumpulkan orang-orang Quraisy, ya ma'syarul Quraisy, dikumpulkan. Dikatakan kepada orang-orang Quraisy itu, kalau aku mengatakan kepada kalian di balik gunung itu akan ada pasukan yang menyerang kota Makkah, apakah kalian percaya? Ya, hal antum musaddiqi ya? Atau apakah kalian percaya kepadaku? Kata mereka, kami percaya. Lihat. Seketika itu berubah. Kami percaya karena kamu tidak pernah dusta, kamu tidak pernah berbohong. Engkau adalah orang yang jujur, tidak pernah berkata-kata buruk. Lalu ketika Nabi mengatakan, "Wallahi inni nadhirun wa basyirun ilaikum." Aku sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan kepada kalian. Kabar gembira berupa surga dan peringatan berupa api neraka. Apa kata mereka? Oh, Muhammad ini kadzab, ini pendusta ini. Baru-barusan yang ngomong itu, kami percaya sama engkau. Setelah itu langsung berubah. Oh, Muhammad ini pendusta. Ya. Tukang tipu. Nabi SAW itu tidak masalah dikatakan sebagai pendusta, tukang sihir. Tapi ada satu hal yang Nabi SAW itu berat untuk menerimanya. Yaitu beliau dikatakan sobi. Sobi itu adalah orang yang keluar dari adat istiadat kaumnya.
Dan subhanallah, begitulah cara Allah Subhanahu wa taala menguatkan beliau. Jadi sampai diutusnya seorang rasul. Kalau sekarang nggak ada rasul, yang ada itu para ulama dengan hujah-hujah mereka, dengan tulisan-tulisan mereka, menulis buku-buku kepada kita untuk menyampaikan risalah Islam ini. Jadi tidak ada alasan lagi buat kita. Makanya banyak pertanyaan yang sering datang, Ustaz, gimana keadaan orang nanti di hadapan Allah yang mereka itu tidak ada dai yang datang menyeru kepadanya? Maka di sini ada dua kondisi. Kalau kondisi yang pertama, dia tinggal di kota, dia tidak ada alasan karena kota itu informasinya tersebar. Apalagi tinggal di Surabaya dibilang tidak ada ustadz. Ini kayak orang mimpi di siang bolong, nggak ada ustadz seake-ake yang Surabaya gitu. Sinyal di mana-mana. Bukan 4G loh sekarang itu. 5G sekarang itu. 5G. Sinyal di mana-mana, bisa akses informasi. Bisa browsing di mana-mana. Tidak ada alasan untuk mengatakan tidak ada ustadz, tidak ada yang menyeru. Tapi kalau nih antum tinggal di pedalaman Afrika sana atau pedalaman Kalimantan misalkan. Ya. Pedalaman Papua sana misal. Sempit segala macam, tidak ada tempat untuk mencari ilmu. Benar-benar nggak ada informasi, nggak bisa akses informasi, transportasi nggak bisa. Jangankan mau keluar dai, jangankan dai yang mau masuk, dia mau keluar aja dari tempat tinggalnya nggak bisa. Maka kata para ulama, bisa jadi kondisi ini dia akan menjadi hujah di hadapan Allah karena tidak ada yang mendakwahkan dia. Itu kalau kondisinya antum begitu. Antum sekarang tinggal di Surabaya, Pak. Ustadz di sini banyak. Lalu bilang tidak ada ustadz. Bukan nggak ada ustadz. Ya, antum yang nggak mau nyari. Kitanya nggak mau nyari. Maka hujah itu jatuh. Tidak bisa dikatakan sebagai pembelaan nanti di hadapan Allah. Ya. Jadi hujah itu bisa diangkat. Dia berdalil dengan tidak ada yang tidak ada yang mendakwakan kita. Kalau kita hidup di tengah satu tempat yang itu, nah itu tadi, telepon nggak bisa, sinyal nggak bisa, ya mau keluar aja nggak bisa karena tidak terus, mau masuk lagi apalagi nggak bisa. Apalagi ada ustadz yang mau masuk tapi ditentang oleh masyarakat tersebut, itu juga terhitung kita punya hujah. Apalagi kalau kita mau keluar, kita nggak boleh keluar misalkan dari kampung itu, maka bisa masuk ke dalam uzur syar'i nanti di hadapan Allah Ta'ala. Tapi secara umum kata Allah dalam ayat ini, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula. Sesungguhnya kami tidak akan mengutus satu kaum sampai datang kepada mereka orang-orang yang akan memberi peringatan. Ya, kalau sekarang itu para ulama. Dalam ayat yang lain, dalam surat Fatir, pada ayat yang ke-37 kata Allah Ta'ala, wa ja'akumun nadhir. Telah datang kepada kalian pemberi peringatan, yaitu para rasul, memberikan peringatan kepada kita, mengingatkan kita akan surga dan neraka, akan kematian, akan kondisi hari kiamat. Ini kondisi yang sangat dahsyat. Ya. Dan diantara cara untuk melembutkan hati jemaah, harus sering-sering baca perkara-perkara yang berkaitan dengan hari kiamat. Mulai dari sakaratul maut sampai nanti masuk surga. Itu perkara hari kiamat. Bagaimana sakaratul maut ini kan sudah kita pelajari itu. Ini kan masih lama ini. Mungkin antum di rumah baca terkait bagaimana kondisi di dalam kubur. Bagaimana Allah menyiksa orang-orang yang tidak bisa menjawab pertanyaan kubur. Kemudian nanti pindah bagaimana Allah akan membangkitkan manusia dari kuburnya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi begini dan begitu. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi tidak punya daging di mukanya. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi dia itu sempoyongan. Ada yang dibangkitkan dalam kondisi dia itu lehernya panjang. Itu harus dibaca. Ketika dikumpulkan di hari kiamat, bagaimana kepayahan manusia itu. Supaya ada sebuah dorongan dalam diri kita untuk kita bisa beramal. Mempersiapkan
diri kita sebelum kita meninggal dunia. Sering saya sampaikan, Utsman bin Affan saja yang telah dijamin masuk surga tidak menjadikan beliau itu merasa tenang, merasa nyaman untuk meninggal. Tapi beliau tetap memikirkan bagaimana beliau itu menyiapkan bekal supaya bisa selamat nanti di hari kiamat. Padahal beliau itu sudah dijamin masuk surga. Nah kita belum dijamin masuk surga, tapi masih santai-santai saja. Musim-musim kebaikan berlalu begitu aja, nggak dilakukan amal-amal soleh, nggak diisi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini satu kerugian yang sangat besar yang akan menimpa kita. Saya tambah dikit. Wa an Ibnu Abbas wa Ikrimah wa Sufyan wa Waqi wal Husain ibn Fadl wal Fara at-Tabari. Ya, ini nama ulama ya. Ada namanya Sufyan. Sufyan ada dua. Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Sufyan ibn Uyainah dan Sufyan ats-Tsauri. Ya. Itu sama-sama pembesar tabi'in. Waqi ini gurunya Imam Syafi'i. Wal Husain ibn Fadl. Wal Farra wat Tabari. Ini ulama-ulama pada abad ketiga dan keempat Hijriyah. Mereka mengatakan, apa kata mereka? Huwa syaibu fa innahu ya'ti fi sinnil iktihal. Mereka mengatakan ketuaan ketika menafsirkan firman Allah Ta'ala di surat Fatir. Itulah ketuaan. Peringatan itu adalah syaib, ketuaan yang datang pada usia rontoknya gigi. Rontoknya gigi. Fahuwa alamatul limufaraqatihi sinnis soba. Yang mana itu merupakan tanda selesainya usia anak-anak. Alladhi huwa sinnul lahwi wal la'ab. Yang mana usia anak-anak itu adalah usia di mana seorang itu senang dengan yang namanya bermain-main dan bersenda gurau. Ini sama dengan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Hadid. Dalam surat Al-Hadid pada ayat yang ke-20. Nih. Allah berfirman di ayat tersebut, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun walahwun." Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia itu la'ibun walahwun, permainan dan senda gurau. Kata para ulama, la'ibun. Apa sih la'ibun itu? La'ibun itu adalah masa anak-anak, di mana anak-anak itu banyak bermain. Jadi kehidupan manusia itu pertama diawali dengan la'ib, masa anak-anak bermain. Walahwun, masuk ke fase berikutnya, senda gurau. Apa itu senda gurau? Yaitu para pemuda. Para pemuda ini kan banyak senda guraunya kan. Banyak suka cerita-cerita. Ya. Saya pernah tuh beli makanan, ada 3 pemuda masih mahasiswa, ngantri lama saya. Saya dengar pembicaraannya dari berita politik internasional, nasional semua disikat. Nggak ada yang tuntas dibahas itu. Iya. Masuk ke isu agama, dibahas semua sama mereka. Saya ngantri makanan 30 menit karena banyak yang beli itu waktu itu. 30 menit itu saya mendengarkan 10 topik yang mereka bahas. Luar biasa ya. Saya hitung itu. Pertama bahas masalah minyak goreng. Pertama tuh. Lalu bahas menyangkut masalah isu internasional. Pindah lagi ke dalam negeri. Ya. Terus menyangkut ini segala macam. Dikaitkan pandemi ini. Allah, orang-orang. Masuk ke agama. Ya. Sudah ngomong panjang lebar. Pas masuk ke agama. Salah pula baca dalil. Dalam hati saya, ya Allah, inilah contoh kita ini senda guraunya terlalu berlebihan. Ngobrol boleh, perkara-perkara yang bermanfaat aja diobrolkan. Kalau kita bukan bidangnya itu aneh nanti kedengarannya.
Ada orang ahli pertanian tapi berbicara tentang kesehatan atau ekonomi. Ya, bisa jadi nyambung sih, tapi ya kurang gitu loh, tidak pas. Teknik mesin tapi disuruh ngelola tanaman. Nanti dicari kunci Inggris nanti ini yang mana ini dia ini. Jadi teknik mesin disuruh nyetek pohon ya, atau nyambung gitu kan, nanti dipasangin mur nanti itu. Ya bukan bidangnya, enggak usah ngomong lah. Ya, lebih baik diam. Ada sebuah ungkapan dari para ulama itu, man katsura kalamu katsura khata'uhu. Orang yang banyak ngomong tidak ada faedahnya, pasti banyak salahnya. Kan banyak salahnya. Antum sering lihat gak orang-orang yang ikut diskusi-diskusi di TV-TV itu? Yang ini pakar ini kok diundang kan? Ya, saya tidak nonton di TV-nya, saya nonton di YouTube-nya. Apalagi kalau berbicara tentang syara agama. Wallah sok tahu mereka itu. Demi Allah sok tahu. Tidak ngerti. Mereka kira perkara agama ini bisa disamakan kayak orang-orang bisa berbicara dalam urusan-urusan dunia, yang mana kalau salah bisa diklarifikasi begitu aja. Enggak bisa, jemaah. Urusan agama ini urusan vital, jemaah. Vital urusan agama itu. Vital dan sensitif. Antum tidak bisa hilangkan dua sifat ini dalam urusan agama itu, vital dan sensitif. Kenapa dikatakan vital? Salah berfatwa masuk neraka. Itu masalahnya. Sensitif. Kenapa sensitif? Antum singgung sedikit, meledak dia. Maka coba lihat, ketika kemarin ada peristiwa Khomar diberikan nama apa itu? Maria Muhammad. Itu kan membawa, ya Maria siapa? Tidak ngerti Maria itu. Maria itu nama lain dari Maryam. Nah Muhammad, siapa nggak kenal Muhammad? Antum mau sebut Muhammad mana lagi kira-kira? Kira-kira Muhammad mana lagi itu? Nabi kita Nabi Muhammad. Ya. Digabungkan dua orang yang sangat mulia. Nabi Muhammad dengan Maryam. Maryam itu wanita yang mulia. Wanita yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki. Tidak pernah disentuh sama laki-laki. Satu-satunya wanita di atas muka bumi tidak pernah disentuh laki-laki itu Maryam. Ya. Maryam bintu Imran tidak pernah disentuh sama laki-laki. Makanya ketika dia hamil, ditiupkan ruh oleh Allah Ta'ala, itu aib yang sangat besar bagi dia. Karena dia tidak pernah disentuh laki-laki. Bagaimana bisa hamil? Sementara secara medisnya orang, atau secara logikanya orang hamil itu karena terjadi hubungan suami istri, kan begitu toh? Ini tidak pernah disentuh sama laki-laki. Allah nggak pernah disentuh. Hamil, bagaimana aibnya yang harus ditanggung oleh Maryam bintu Imran. Tapi karena kekuatan iman, dia menjalani kehidupan itu. Nah ini ada orang membawa ini. Ini perkara yang sensitif ya mas kalian. Makanya perkara agama itu perkara yang sensitif, nggak bisa ibarat singa, jangan dibangunkan. Sudah biarkan aja, biarkan dia tidur. Isu agama itu nggak bisa digitukan. Makanya kenapa para ulama membawakan dalil-dalil, dan ketika mengumpulkan kepada mereka, ketika mereka mengumpulkan kitab-kitab mereka, bahwasanya membawa perkara agama sebagai bahan untuk kita lelucon, itu sudah dikatakan sebagai perkara yang bisa mengeluarkan dari Islam. Karena berat masalah ini, jemaah. Berat. Tidak mudah. Apalagi ini dilekatkan pada barang yang haram. Ini haram loh barang ini nih. Dilekatkan namanya Maria Muhammad. Subhanallah ya. Ya sontak kaum muslimin bereaksi lah. Bereaksi kaum muslimin. Kalau ada orang yang dia itu tidak bereaksi dengan sikap tersebut, paling tidak dia mengingkari dengan hatinya, tidak mengingkari dengan hatinya, maka itu tandanya kita tidak ada iman dalam diri kita. Paling tidak dengan hati kita. Kita tidak punya power. Dan orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang memancing kemarahan Allah Ta'ala kepada dia. Ingat, Allah itu maha besar loh ya. Allah itu maha kaya. Allah itu maha punya segalanya. Kita itu tidak ada apa-apanya. Kalau Allah katakan hancur-hancur orang itu.
Antum lihat kisah bagaimana kisahnya Kisra. Ketika baik-baik Nabi Muhammad itu ngirim surat kepada Kisra, pembesar Romawi, pembesar Persia. Dikirim surat itu baik-baik. Dibawa oleh Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi. Ya. Antum baca kisahnya nanti di dalam kitab Suwar min Hayatis Sahaba. Ya, nama kitabnya Suwar min Hayatis Sahaba, ditulis oleh Rifat Bassam. Sudah diterjemahkan kok bukunya itu. Jilid yang pertama, karena ada 2 jilid. 2 atau 3 kalau nggak salah. Jilid yang pertama. Abdullah bin Hudzafa As-Sahmi dibawa. Sampai di sana suratnya dikasihkan kepada mereka, dibacakan. Apa kata pembesar Kisra itu? Kalian itu tuh penggembala kambing, ngapain datang ke sini? Kami ini kerajaan besar. Kok bisa-bisanya kalian dakwakan kami? Sudah usir dia, disobek suratnya tersebut sama Kisra itu. Sampai kepada Nabi SAW. Apa kata Nabi SAW? Mazzakallahu umurahum. Allah akan porak-porandakan kerajaan mereka. Benar. Lepas saat itu yang menyobek surat itu dibunuh sama putranya. Dibunuh sama putranya. Maka jangan bermain-main dengan Allah Ta'ala itu. Jangan bermain-main. Cepat atau lambat Allah itu akan mengirimkan bala tentaranya kepada kita. Allah akan menurunkan azabnya kepada kita, hukumannya kepada kita. Nah, kalau pilih musuh, ya sepadanlah. Jangan cari musuh itu, musuhnya Allah Ta'ala. Ini tidak sepadan namanya ini. Cari musuhnya Allah Ta'ala. Nah kita ini siapa? Aneh orang-orang kayak gini. Coba lihat mereka-mereka yang sombong di hadapan Allah itu. Tidak ada bekasnya sama sekali sampai hari ini. Tidak ada bekasnya. Nama mereka ditelan sama bumi. Kalaupun mereka itu dijadikan sebagai contoh-contoh yang buruk, ya toh? Fir'aun, contoh yang buruk. Korun, contoh yang buruk. Sampai-sampai Abu Jahal itu pas di perang Badar, ini mau mati loh ini. Mau mati ini. Sampai dia bilang gitu, Manil mulkul yaum, siapa punya kerajaan hari ini, kata dia. Para sahabat bilang Allah Ta'ala. Kok mati sekarang, depak lehernya, tebas. Makanya jangan salah cari musuh. Kalau mau cari musuh tuh yang sepadan lah. Antum tinju, ya. Kalau antum tuh kelas ringan, jangan masuk kelas berat. Ibaratnya gitulah gitu ya. Antum ini kelas ringan, jangan masuk kelas berat. Ya kelas ringan aja. Antum masuk kelas berat ya ketemunya Mike Tyson ya. Sekali tinju ya hancur. Sama kita tuh jangan. Kalau tidak usah cari musuh dengan Allah Ta'ala. Tidak usah mengumumkan perang sama Allah Ta'ala. Allah itu punya tentara besar, jemaah sekalian. Ya. Antum bandingkan bagaimana malaikat yang memikul arsy dibandingkan dengan bumi ini. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, perumpamaan bumi itu dengan langit seperti cincin dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu bumi, padang pasir yang luas itu adalah langit. Perumpamaan langit dengan kursi yang tempat kakinya Allah itu seperti cincin yang dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu langitnya, kursi itu padang pasirnya. Perumpamaan arsy dengan kursi seperti cincin dilemparkan ke padang pasir. Cincin itu kursi, padang pasir itu arsy-nya. Pertanyaan saya, perumpamaan bumi dengan arsy gimana? Kira-kira gimana itu? Perumpamaan bumi dengan arsy. Kalau tadi bumi dengan langit saja seperti cincin dengan padang pasir, cincin itu buminya. Sekarang bumi dengan arsy. Ada terjadi khilaf para ulama dari kalangan malaikat. Siapa sih malaikat yang paling besar? Ada yang mengatakan malaikat paling besar itu Jibril. Ada yang mengatakan malaikat paling besar itu arsy, malaikat pengikul arsy. Karena dari ujung telinga sini ke pundaknya, kata Nabi SAW, sejauh 40 tahun perjalanan. Dari sini ke sini. Sini tuh. Dari ujung telinga ke pundak. Kata Nabi SAW, 40 tahun. Nabi tidak menyebutkan perjalanan dengan apa, jalan kaki, unta atau apa. Secara umum
Nabi kalau menyebutkan 40 tahun perjalanan itu biasanya dengan kendaraan naik kuda. Naik kuda. Nah itu malaikat paling besar itu, memikul makhluk Allah Ta'ala yang besar. Ini mau main-main sama Allah Ta'ala. Ya ibarat diginikan nanti sama malaikat itu tuh. Ya mau main-main sama Allah Ta'ala. Masa mau jadi rengginang yang diremes gitu kan ya? Ya akhi, kita nih apa ya? Kebacutnya berlebihan gitu. Jadi hamba itu ya lurus-lurus aja gitu loh maksudnya. Jangan bawa isu-isu agama, itu jangan dibawa. Itu perkara-perkara yang sensitif, perkara-perkara yang sangat vital dalam urusan-urusan kehidupan manusia itu. Agama itu bukan sesuatu yang dimain-mainkan. Tidak bisa dimain-mainkan urusan agama itu. Tidak bisa dijadikan sebagai bahan olok-olokan. Tidak bisa ya agama ini dijadikan sebagai apa istilahnya lokomotif untuk mengangkut antum supaya viral. Itu tidak bisa. Agama itu tidak bisa dijadikan seperti itu. Ya, antum tidak boleh membawa agama seperti itu. Ini nasihat kepada kaum muslimin di luar sana, itu tidak boleh. Agama itu keyakinan. Nabi Muhammad itu sampai giginya patah untuk memperjuangkan agama ini. Kalau kita sekarang memperolok-olok agama ini sama sekali. Kita belajar ini kata para ulama itu sebagai salah satu kita bersyukur karena perjuangan Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Andai kata Nabi Muhammad pada waktu itu dakwanya nggak sukses lah, kita katakan dakwanya nggak sukses, mungkin tidak ada Masjid Ibrahim ini hari ini. Serius. Tidak akan ada yang namanya Masjid Istiqlal di Jakarta itu. Istiqlal itu artinya apa sih? Merdeka artinya Istiqlal itu. Masjid kemerdekaan itu namanya Istiqlal. Menunjukkan bahwasanya negara ini kan merdeka, diwujudkan dalam bentuk Masjid Istiqlal seperti itu. Istiqlal itu artinya kemerdekaan. Tidak ada namanya Masjid Istiqlal mungkin. Andai kata Nabi Muhammad SAW kalah waktu itu, tidak sukses dakwahnya. Tapi beda, Allah mengangkat Nabi Muhammad, memuliakan Islam ini sehingga banyak masjid-masjid yang luar biasa. Oh, agama dijadikan sebagai perkara-perkara yang demikian, ya Allah. Nah, coba lihat ya orang-orang yang seperti itu tuh lambat laun itu meredup ya, sinarnya meredup. Ya, itu sudah banyak contoh-contohnya. Ya, makanya Allah membawakan kisah-kisah di dalam Al-Quran orang-orang yang seperti itu, la'allakum tatafakkarun, supaya kita itu bisa berpikir. Makanya Allah mensifati orang-orang yang baca Quran itu ulul albab, orang-orang yang punya akal, orang-orang yang bisa berpikir, orang yang bisa mengambil pelajaran, dipraktekkan, tidak dijadikan sebagai bahan-bahan olok-olokan. Tapi ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.